disita bukan hanya handphone ya, yang disita itu juga WhatsApp saya, karena itu yang merupakan sebuah medium untuk saya berkomunikasi dengan narasumber yang saya sampaikan, narasumber eksklusif itu. Lalu kemudian yang kedua adalah Instagram saya, @aiman_wicaksono. Lalu kemudian yang ketiga email saya. Ini yang kemudian disita oleh para penyidik. Soal prosedur atau tidak nanti itu tim hukum yang lebih paham soal itu. Tapi saya menyampaikan di sini bahwa melekat pada saya sebagai profesi wartawan pada saat menyampaikan konferensi tersebut adalah hak sebagai wartawan. Meskipun itu bukan produk jurnalistik, tapi tetap melekat pada saya hak tolak. Teman-teman misalnya ketika berada pada suatu tempat lalu divideokan misalnya, lalu kemudian menyampaikan informasi-informasi tertentu, itu bukan produk jurnalistik, tapi kemudian teman-teman punya hak tolak ketika menyampaikan informasi yang dianggap misalnya dari sebuah narasumber, dari seorang narasumber eksklusif, dari sebuah narasumber yang memang menyampaikan sebuah informasi yang rahasia misalnya, lalu kemudian teman-teman diminta siapa narasumber tersebut, teman-teman pasti punya hak tolak. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya, tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan, bahkan saya sudah sampaikan juga beberapa poin ya ke wartawan. Tapi siapa yang memberikan informasi itu yang saya punya hak untuk tidak menyampaikan, dan saya wajib melindungi. Bisa dibayangkan ketika hak tolak itu kemudian dilanggar, hak tolak itu kemudian tidak dianggap, ya, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang tidak berani untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting, yang memang mungkin sensitif, mungkin informasi itu dianggap hal yang mungkin bisa berbahaya dan lain sebagainya, tapi kemudian ia takut menyampaikan informasi itu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi dirinya bahwa ketika menyampaikan informasi itu identitasnya bakal dilindungi. Identitas ya, bukan isi beritanya, bukan isi informasinya, hanya identitas. Dan saya sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya, ya, narasumber yang saya akan jaga, dan mereka memang betul dari anggota kepolisian, dan saya akan jaga identitas mereka dengan resiko apapun. Pra-peradilannya nanti. Jadi kita dalam waktu dekat akan mengajukan pra-peradilan sah tidaknya penyitaan tersebut. Kita akan fokus pada sah tidaknya penyitaan tersebut. Jadi itu konteks tujuan kita mengajukan pra-peradilan itu. Udah sih cukup. Terima kasih. Ya.